Kami mengucap syukur malam ini, kami siapkan hati kami, biar hati kami seperti tanah yang subur, sehingga ketika firman-Mu diberitakan tertanam, bertumbuh dan berbuah. Jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pertemuan Zoom malam hari ini ke dalam tangan-Mu, berbicara atas setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Suara saya cukup jelas? Halo, yang jelas lambaikan tangan? Ya, puji Tuhan. Ya, kami bersuka cita pada malam hari ini bisa kembali dengan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya awali cerita saya seperti hari Senin dan hari Kamis kemarin di Jakarta dan di Batam. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon oleh seorang laki-laki, Bapak Ibu. Laki-laki ini berkata, Pak Freddy, sebelum saya mengakhiri hidup saya teringat Pak Freddy. Nah, orang mau mati aja teringat saya, Bapak Ibu. Jadi dia mau bunuh diri, tapi dia ingat saya dulu. Ini ngejek-ngejek, Bapak Ibu ya. Ngajak-ngajak ini orang ini. Dia bilang, saya mau bunuh diri karena dia cerita bagaimana seorang istrinya dan anaknya meninggalkan dia. Saya mendengarkan 1 jam lebih ceritanya, tapi saya tidak mau mendengar satu arah. Saya bilang, orang ini siapa? Orang ini adalah di gerejanya, dia petinggi di gereja. Di kegerakan pria, dia petinggi gerakan pria. Dia pernah ikut MU. Tetapi sudah lama tidak ketemu dengan kita karena waktu itu ada sesuatu hal. Kemudian singkat cerita dia menghubungi saya, malamnya saya hubungi istrinya, dan saya bilang kalian berdua kami doakan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, laki-laki ini melayani Tuhan. Laki-laki ini sepertinya setia kepada Tuhan. Orang ini sepertinya melayani lama, tetapi di akhir hidupnya, bahkan dia mau mengakhiri hidupnya, saya berkata, kalau Bapak mengakhiri hidup Bapak, saya mikir kalau orang mau bunuh diri biasanya tidak telepon-telepon Bapak Ibu ya, biasanya tidak cerita. Tapi saya katakan, kalau Bapak bunuh diri, mengakhiri hidup, maka masuknya neraka. Tuhan pasti pulihkan. Bapak Ibu yang terkasih, ini mendasari kenapa kita hari ini belajar tentang panggilan atau pelayanan. Tolong PowerPoint-nya kalau boleh. Bapak Ibu, mengapa kami membagikan panggilan atau pelayanan? Karena Bapak Ibu kita harus menyadari apa yang terjadi dalam hidup kita ini. Jangan-jangan ini Bapak Ibu yang terkasih, kita ini melayani Tuhan. Ingat prinsip yang 10 sebelum pintu pemulihan kita belajar tentang panggilan bersama, melayani bersama. Apakah kita ini melayani Tuhan karena memang kita ini panggilan Tuhan, mengasihi Tuhan, atau hanya sekedar pelayanan? Ada sih judul-judul yang tidak se-ekstrim kami. Jadi pelayanan atau pekerjaan. Jadi pelayanan yang malah dilebih tinggikan dari pekerjaan. Tapi hari ini karena kami, Freddy Unike, berbicara kepada Bapak Ibu tim yang luar biasa. Ya. Kalau tim yang luar biasa ini biasanya sekali lagi Bapak Ibu tolong ditampilkan wajahnya dulu semua. Saya ingin lihat tim. Tadi Pak Roy bilang wajahnya ditampilkan semua biar lihat. Tolong wajahnya dulu, PowerPoint-nya di close dulu. Wajahnya dulu Bapak Ibu. Ya, PowerPoint-nya di close. Wajahnya Bapak Ibu, suami istri bisa berpandang-pandangan. Mana? Belum ini, di close dulu Pak, tolong. Ya. Pak Tawen bisa di close dulu. Ya, PowerPoint-nya bisa di close dulu sebentar. Iya, semua ya kelihatan ya. Sekarang coba Bapak Ibu pandang. Lah ini puji Tuhan, ini banyak teman-teman dari Batam ini ada yang 3 pasang ya. Bapak Ibu ini kelihatannya cuma 58 pasang. Tapi ini ribuan pasang nih Bapak Ibu ternyata ya. Karena Bapak Ibu ada yang 6, ada yang banyak gitu yang di belakang-belakangnya. Sekarang coba kita belajar. Sekali lagi praktek. Yel MOU tadi kan Pak Ferry udah ya Pak Ferry ya. Sekarang kita praktek lagi ya, praktek lagi.
Coba suami istri pandang-pandangan. Ya. Ketika istri berkata, Suami berkata apa? uhui. Istri? Uhui. Ulangi. Suami Uhui. Istri? uhui. Apa? Saya mau. Amin. Amin. Hari ini di dalam nama Yesus, kami rindu Bapak Ibu kita melakukan kebenaran firman Tuhan ya. Mengapa judulnya ekstrim Pak, panggilan atau pelayanan? Bedanya apa antara panggilan dan pelayanan? Bedanya gini Bapak Ibu. Kalau saya melayani panggilan dan pelayanan, saya melayani ketika ada gesekan muncul. Bapak Ibu ini kan ada tim. Di tim itu bukan hanya gesekan suami istri, tapi juga ada kadang-kadang dengan tim yang lain. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita melayani hanya sekedar pelayanan, kita kena back sedikit, yang terjadi maka Bapak Ibu berkata gini, pelayanan bukan hanya di MOU saja. Pelayanan di luar banyak, maka Bapak Ibu akan tinggalkan pelayanan MOU ini karena Bapak Ibu bukan panggilan di MOU. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Tetapi kalau Bapak Ibu menyadari, ya Pak Widian sama Bu Yuli itu pernah cerita, panggilan dia di keluarga dan Tuhan tempatkan di MOU. Biarpun ada gesekan antara suami istri, kadang-kadang dengan suami istri aja menyalahkannya MOU Bapak Ibu. MOU enggak ada salah-salahnya, tiba-tiba disalah-salahkan. Betul enggak Pak Roy? Kadang-kadang MOU enggak salah, disalah-salahkan. Orang masalah suami istri, bentrok masalah ekonomi, masalah apalagi keluarga, masalah kehidupan yang disalahkan siapa? MOU. Nggak MOU-nan, padahal MOU tidak salah apa-apa. Prinsip firman Tuhan tidak ada salah apa-apa. Dengan tim, tiba-tiba ada masalah, Bapak Ibu, bisa dia langsung keluar dari area itu, aku tidak mau pelayanan lagi di MOU. Banyak pelayanan lain. Ini bukan panggilan, ini pelayanan. Pelayanan gampang, Bapak Ibu. Contoh, di dalam satu restoran, ada pelayanan, Bapak Ibu lihat waktu itu, Bapak Ibu tidak senang hati dengan seseorang. Bapak Ibu bisa dengan gampang, enggak, aku mengundurkan diri. Tapi panggilan, Bapak Ibu tidak melihat yang kelihatan. Tapi sesuatu yang memanggil kita, yaitu Allah sendiri dalam pelayanan ini. Bapak Ibu bisa kecewa dengan kami. Yang Jawa Tengah, Jawa Timur bisa kecewa dengan Pak Pres Ibu Yunike. Pak Pres Ibu Yunike kalau ngomong keras, ketus. Di Indonesia kita semua mungkin bisa kecewa dengan Pak Roy. Memang kita manusia, bukan Superman, kita bukan Tuhan. Tetapi kalau pandangan kita kepada Allah yang luar biasa, saudara tidak akan memandang kami. Saudara tidak akan memandang Pak Roy dan Bu Louis. Pandangan saudara tahu, panggilanku jelas. Panggilanku yaitu kepada Allah yang Maha Tinggi. Dan saat itu saudara tidak akan berpikir, aku tidak mau melayani lagi. Bapak Ibu kita sudah mengenal tentang MOU di pelayanan suami istri. Disitulah kita ditempatkan. Pelayanan suami istri ini yang harus kita lakukan. Di mana? Di gereja tempat saudara lakukan. Jadi berkat di sana. Lupakan MOU bukan satu-satunya, bukan. Panggilan kita melayani suami istri. Tapi kendaraan kita ada di MOU Bapak Ibu. Kita ada di komunitas MOU. Jangan karena ada bentikan, ada masalah, ada gesekan, kemudian kita berkata, enggak, aku enggak mau lagi. Ya. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang terkasih, berbicara panggilan atau sekedar melayani adalah sesuatu yang berbeda. Iya. Kata pelayanan atau melayani seringkali kita dengar dan kita ucapkan. Khususnya akhir-akhir ini dalam kalangan orang Kristen Bapak Ibu. Di gereja melalui khotbah, melalui program kerja, kata pelayanan menjadi topik yang menarik untuk disampaikan kepada jemaat. Sepertinya kata pelayanan memiliki daya magis, menyita banyak orang untuk mendengarkan. Bahkan Bapak Ibu, pelayanan menjadi parameter iman atau tingginya spiritual seseorang. Terinspirasi serta termotivasi perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Matius 20 ayat 28,
Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang Yesus katakan, ini bukan hanya melayani. Sampai dia mati, ini panggilan. Di tahap tertentu pelayanan itu bukan hanya sekedar melayani maksud saya. Tapi panggilan. Yesus menyadari itu. Dia bisa lepas. Dia bisa berkata, aku enggak. Tapi dia selesaikan panggilan dia. Yaitu dia mau mati untuk saudara dan saya. Bapak Ibu, panggilan saudara apa? Jelas suami istri. Mari kita lakukan panggilan kita dengan benar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kami 2010 enggak salah ya, kami tiba-tiba waktu itu dipanggil Pak Roy dan Bu Luis ke Jakarta. Pak Roy itu kalau manggil kita itu formal, Bapak Ibu. Tempatnya di hotel gitu ya. Terus kemudian saya kaget waktu itu. Lah namanya orang desa Semarang itu ya, di Semarang tiba-tiba dipanggil Jakarta di tempat yang bagus gitu Bapak Ibu. Ternyata Pak Roy memberikan tanggung jawab. Waktu itu Pak Hani dan Bu Tuti harus ke Thailand Bapak Ibu. Dan jujur kami tidak mikir waktu itu kami harus mengkoordinasi untuk Semarang waktu itu. Jadi Semarang saja waktu itu. Dan Unike ini terus terang, dia ini kan karakternya kan stabil, cermat, penuh pertimbangan dan sebagainya. Ketika Pak Roy memberikan tanggung jawab kepada kami untuk mengkoordinasi Semarang waktu itu, saya pernah ngomong sama Unike, saya rindu bukan hanya menjadi follower, tapi menjadi orang-orang yang terlibat langsung. Dan Tuhan menjawab, tapi buat istri saya, itu sesuatu hal yang berat. Jujur Bapak Ibu, waktu itu di atas kami banyak sekali orang-orang lebih senior. Ini saya sharing buat teman semua ya. Di atas kami banyak orang lebih senior. Unike ini paling takut benturan. Kalau saya dibentur malah tambah meledak Bapak Ibu ya. Tambah saya deketi orangnya. Saya orangnya itu kan dominan intim. Saya tidak bisa marah, bisa tidak, bisa mendekati, bisa lebih enak gitu. Tapi Unike enggak mau konflik. Dan yang terjadi waktu itu saya katakan sama dia, kalau kita menolak panggilan Allah untuk melayani suami istri sekarang, 5 tahun lagi Tuhan tetap memanggil kita. Kita kehilangan waktu 5 tahun. Seringkali kita berkata, sekarang enggak apa-apa melayani suami istri. Yang penting saya biasa-biasa saja hidup saya. Bapak Ibu, apakah itu yang Tuhan mau dalam hidup kita? Panggilan itu berkenan di hadapan Allah. Tapi pelayanan belum tentu berkenan di hadapan Allah. Tolong PowerPoint-nya Pak. Roma 12 ayat yang pertama. Iya. Roma 12 itu. Ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup. Yang kudus. Dan yang berkenan kepada Allah. Yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itu adalah ibadah yang sejati. Berarti ada pelayanan yang berkenan, yang hidup, yang kudus, dan tidak berkenan. Pak Freddy contohnya apa? Saya seringkali memberikan contoh gini Bapak Ibu. Kalau saya menyuruh anak saya Vanuel. Anak saya Vanuel sekarang udah kuliah. Sekarang lagi Zoom di belakang Bapak Ibu dengan teman-temannya. Dia lagi ibadah juga seperti kita. Dan saya berkata kepada Vanuel, Vanuel, kamu tolong belikan kopi ya. Papa mau kopi. Jaraknya sekitar 20 meter. Bapak Ibu, saya nunggu di kamar, tinggal dia totok, Pak kopinya udah siap. Tapi saya tunggu enggak datang-datang. Ternyata dia lakukan, dia ngepel lantai dulu, dia nyuci piring dulu. Kemudian dia beli di sana. Beli apa? Beli teh, beli susu, beli madu, macam-macam.
Kopinya nggak dibeli Bapak Ibu, lupa dia. Dia datang lagi kepada kami. Pak, ini Pak semuanya, saya udah melakukan ini, itu, A sampai Z. Saya sebagai orang tua tanya, tadi apa minta apa sayang? Bingung dia. Kopi. Lah kamu bawa kopi enggak? Enggak tahu. Lupa Pak. Tapi saya udah semua ini saya kasih ini Pak, semua. Saya tanya Bapak Ibu, yang dilakukan Panuel itu banyak, tapi tidak berkenan di hati saya. Jangan-jangan Bapak Ibu kita melakukan banyak di hadapan Tuhan, tapi itu bukan panggilan saudara. Pak Freddy ini ngomong atos ya, ngomong keras bukan. Kita bicara terhadap panggilan. Sehingga saudara tetap on the track. Kalau ada goncangan saudara, enggak usah MOU, enggak. Ini pelayanan yang jelas Tuhan tetapkan dalam hidup kami. Saudara ada masalah dengan siapapun, Pak Freddy, Pak Roy, siapapun juga, saudara tidak akan keluar dari area di mana saudara terpanggil. Saya berikan contoh lagi, saudara. Saya 2 SMP dipanggil Tuhan. Waktu itu lagi ibadah, mesti ada hamba Tuhan, saya suruh maju. Hidupmu akan melayani Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan. Keliling dan sebagainya. Maaf Bapak Ibu, dulu saya ini, Bapak Ibu sering dengar kesaksian kami, bahwa saya dari keluarga yang kelas 2 SMP, papa saya meninggal. Saya harus kerja, nagih rekening koran, dan kalau pagi tidak ada yang nganter loper koran, saya jadi loper koran. Saya merasa jauh dong di sana Tuhan. Aku dipakai untuk melayani Tuhan, apalagi keliling. Tidak mungkin. Saudara, saya kemudian selesai SMA, saya ambil D3 dulu. Dari D3 itu saya ambil S1. Ketika saya ambil S1, saya mulai kerja. Saya mulai belajar lagi S2 dan sebagainya dan sebagainya. Tapi panggilan dari Tuhan, seperti Tuhan memanggil sahabat tadi saya, itu tidak pernah selesai. Saya boleh diberkati secara materi saat itu, saudara. Tapi Tuhan tetap memanggil. Saya waktu itu ditelepon oleh satu orang teman saya, dia senior saya, dia berkata, saya sebut aja, Pak Ani ngomong sama saya gini, Fred, kamu tuh panggilannya jelas kemana? Kamu jadi pengusaha hebat atau jadi hambaku yang melakukan firman-Ku? Saya bilang waktu itu saya tidak menanti, saya bilang saya menjadi hamba Tuhan. Saudara, biarpun saya lari-lari kemana, tetap Tuhan panggil. Karena kamu panggilannya sebagai hamba Tuhan. Tidak lari ke sana. Saudara, panggilan saudara jelas. Mari lakukan bagian saudara. Kalau panggilan jelas, apa yang dilakukan saudara? Saudara ketemu suami istri yang ada masalah. Saudara akan bantu dia. Saudara akan tolong dia. Jangan dikit-dikit Pak Andi, mari Pak Andi, Pak Yohanes, ini Pak Yohanes. Jangan-jangan Pak Roy terus ini, saudara. Jangan-jangan Pak Elin terus ini, Pak Alian terus nih. Mulai dari saya, Pak Daud berkata, ya tak layani, puji Tuhan. Sunli sama Kimki berkata, ya saya mau melayani. Ini panggilan, saudara. Loh Pak Freddy, kita belum sempurna. Siapa yang katakan saya sudah sempurna? Kami sudah sempurna, Bapak Ibu. Kami sering berkata, karakter kami jelas berbeda. Tapi kami belajar berkomunikasi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, namun sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan orang percaya justru sebuah ironis. Pelayanan yang seharusnya memiliki nilai murni banyak disalahartikan. Bahkan diselewengkan dengan tujuan-tujuan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, Bapak Ibu. Iya. Ini seringkali kita jumpai. Sebagai suami istri yang mengetahui kebenaran tentang suami istri, kita mengenal tentang pelayanan bersama di dalam suami istri. Di dalam MOU kita sudah belajar tentang pelayanan bersama, bagaimana kita suami istri bersama-sama maju melayani Bapak Ibu, jadi tidak sendirian. Ini sudah di luar kepala. Kita ada di MOU bahwa kita melayani bersama pasangan kita.
Setiap kita pasti tidak akan pernah luput dari pergumulan. Mungkin suami istri yang harusnya paham betul tentang kedahsyatan sinergi. Jadi ketika suami istri melayani ada kekuatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Seringkali masih melayani sendiri. Tidak jarang malah sudah out dalam pelayanan, Bapak Ibu. Yang harusnya kita bisa melayani bersama, kita itu indah loh Bapak Ibu. Kalau kita melayani bersama. Beberapa waktu Tuhan tuh ingatkan saya, ketika kami pergi bersama, kita melayani berdua, Bapak Ibu suami istri, di dalam pikiran saya itu berkata, enak toh melayani berdua dengan pasangan, coba kamu melayani sendiri, mau pulang malam, pulang bertengkar Bapak Ibu. Tapi kalau kita melayani bersama pasangan kita, enggak pulang pun enggak apa-apa Bapak Ibu, tambah sukacita. Saya merasa, oh luar biasa Tuhan itu, kita dituntun Tuhan bersama pasangan kita melayani bersama itu sungguh luar biasa. Ada sinergi yang luar biasa, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekali lagi panggilan bukan hanya sekedar melayani. Melayani ketika ada masalah, dia akan hengkang, dia akan out. Istri saya tadi katakan. Bapak Ibu yang terkasih pernah dengar yang namanya John Piper? Ya, John Piper itu tahun 86. Kalau Bapak Ibu lihat artikel-artikel bahkan historinya dia seorang gembala senior yang besar jemaatnya. Tahun 86 dia mau hengkang. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia merasa hidupnya hampa. Dia merasa banyak musuh. Bukankah itu yang kadang kita lalui Bapak Ibu ya? Kadang-kadang kita merasa teman pelayanan kita musuh kita. Kadang-kadang kita merasa orang-orang yang dekat dengan kita itu musuh kita. John Piper pernah merasakan itu Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu bagaimana John Piper ini mengatasi hal semacam ini. Meskipun pengertian sukses sering disalahartikan, kita bisa menyebut John Piper sukses. Namun bagaimana jika pelayannya tidak pernah berkembang? Kalau Bapak Ibu lihat, John Piper akhirnya mengalami pertobatan. Dia harus bertobat sebagai seorang gembala. Kenapa? Dia melihat suksesnya dia dari jemaat yang besar, dia melihat kesuksesannya dia dari gedung yang mewah. Maaf kata Bapak Ibu, Tuhan tidak melihat itu dalam kehidupan kita. Ketika saya belajar tahun 2011, Pastor Paul Kerem, kebetulan waktu itu saya diajar oleh Pastor Paul Kerem dari Amerika. Ada translate-nya, saudara. Dia berkata, senior dia, Brian Bailey, itu pernah melayani, saya tidak sebut gereja terbesar yang ada di Australia. Dan kemudian dia berkata, ketika dia selesai menyampaikan firman, Tuhan suruh dia, kamu ke belakang. Ketika di belakang, dia kaget. Maaf kata Bapak Ibu, orang-orang yang main musik WL itu ada yang rokok Bapak Ibu. Di belakang tidak kelihatan. Dia bilang, Tuhan tidak melihat gereja yang besar. Tuhan tidak melihat musik yang indah. Kami melihat panggilan hatimu. Bagaimana hidup kita ini sungguh-sungguh pada Tuhan. Sehingga engkau tidak mudah kecewa kepada orang. Jika kita tidak mudah kecewa terhadap apapun juga, Bapak Ibu. Bapak Ibu, satu lagi, Yeremia. Yeremia berkata, Yeremia 1 ayat yang kelima, Yeremia 1 ayat yang kelima berkata, Yeremia 1 ayat kelima, maaf di Pak Tahu benda ada ya, istri Yeremia saya akan bacakan. 1 ayat kelima. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Ayat 8. Janganlah takut pada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Iya. Yeremia dipanggil Tuhan sejak dari kandungan, Bapak Ibu. Ayat ini luar biasa terkenal. Kalau saya melayani retreat mahasiswa, retreat kaum muda, biasanya saya pakai Yeremia 1 ayat 5 ini. Tuhan membentuk engkau. Saya padukan dengan Mazmur, Tuhan mulai menenun engkau, biasanya gitu. Yeremia
sudah dinubuati bahwa dia akan menjadi berkat. Dan jangan takut terhadap bangsa-bangsa. Tuhan jelas berkata, aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Tapi coba saudara lihat Yeremia 15 ayat yang ke-10. Yeremia 15 ayat yang ke-10. Sepertinya pelayanannya tidak berdampak sama sekali. Tapi dia setia terhadap panggilan. Celaka aku ya ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah percederaan bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tetapi mereka semuanya mengutuki aku. Iya, di bahasa Indonesia sehari-hari berkata, sungguh sial aku, untuk apa ibu aku dilahirkan? Dengan setiap orang di negeri ini aku harus bertengkar dan berbantah. Yeremia itu diutus Tuhan untuk menobatkan banyak orang, saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa sampai akhir hidupnya, Yeremia tidak menobatkan satu jiwa pun. Bahkan dikatakan negeri ini bertengkar dan berbantah-bantah. Yeremia sempat putus asa. Bapak Ibu yang terkasih, jangan-jangan kita berkata, Tuhan, aku melayani suami istri, tapi tidak seperti Pak Roy Bu Luis dipakai Tuhan hebat. Tidak seperti Pak Freddy Bu Yunika yang dipakai Tuhan. Apakah mungkin aku ini melayani suami istri? Panggilan tidak melihat hasil, tapi proses sampai ke hasil. Amin. Amin, saudara. Ya. Jadi kita melakukan dengan setia. Saya kapan-kapan akan menyampaikan tentang setia. Bukan hanya baik, tapi setia itu yang penting dalam hidup kita. Saudara, panggilan ini terjadi dalam hidup kita. Tolong PowerPoint-nya, Pak, sekali lagi. Iya. Sebelumnya, Pak. Ya, setelah itu. Setelah itu. Setelah itu. Ya, next. Ya, saudara, panggilan berkenan di hadapan Allah. Pelayanan belum tentu berkenan kepada Allah. Panggilan itu maunya Allah. Pelayanan maunya kita. Yuk kita sama-sama baca, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ingat ya, pelayanan yang saya maksud yaitu pelayanan yang mudah selesai. Ya Bapak Ibu ya. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Panggilan berkenan di hadapan Allah. Pelayanan belum tentu berkenan kepada Allah. Panggilan maunya Allah, pelayanan maunya kita. Saudara, saya berharap tim-tim di seluruh Indonesia. Saya selalu berkata kita satu tim, yaitu MOU Indonesia. Bukan MOU Jakarta, ada Terry Siska, ada Milka, Tony, ada Banbeng Lydia, ada Boy Lena, ada Janur Eiling, ada Pak Sujono, dan sebagainya. Indonesia. Bukan Pak Freddy Witian, bukan Pak Agus, bukan Yohanes, tapi kita MOU Indonesia. Jadi, kalau kita tahu bahwa ini ada panggilan kita, Bapak Ibu, maka kita harus menyadari, kita harus melangkah. Kita harus melangkah. Saudara, kalau tentang panggilan dan melayani, diingetin siapa? Marta dan Maria. Marta dan Maria. Marta melayani. Maria memilih bagian yang terbaik. Inilah panggilan. Panggilan memilih bagian yang terbaik dari Allah. Lukas berkata, panggilan itu adalah memilih bagian yang terbaik. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penting kita untuk kita belajar. Sekarang pertanyaannya, ya Bapak Ibu ya, pertanyaannya kita, ini sudah jam berapa nih? Waktu saya sudah habis ya Pak Tawon ya? Saudara, lanjut Pak. Iya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu merasakan adanya panggilan dari Allah?
Dalam memenuhi panggilan itu, kapan Bapak Ibu pernah merasa putus asa? Lalu apa definisi sukses bagi Bapak Ibu? Dan bagaimana reaksi Bapak Ibu saat mengalaminya? Iya. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu ya. Apakah Bapak Ibu merasakan adanya panggilan dari Allah? Dalam memenuhi panggilan itu, kapan Bapak Ibu pernah merasa putus asa? Lalu apa definisi sukses bagi Bapak Ibu? Dan bagaimana reaksi Bapak Ibu saat mengalaminya? Ya, sebelum saya kembalikan di bagi room-room, saya tidak akan memperpanjang Bapak Ibu. Tolong yang terakhir tadi Pak Tawen, yang Matius 5 ayat 41 tadi. Ya, jamnya karena sudah jam 20 lebih. Ya, ya, saudara, kita baca dulu Matius 5 ayat 41 ya. Ini ada di depan saudara ya. Kita baca yuk. 2, 3. Kalau ada yang memaksa jalan 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Apa maksudnya saudara? Sebagai tim di MOU, kita harus memberi yang terbaik. Untuk apa? Dalam pelayanan kita. Karena panggilan. Kalau orang pelayan biasa, Bapak Ibu, dia tidak akan memberikan 2 mil kalau minta 1 mil. Betul Bapak Ibu ya? Bahkan kami pernah berdiskusi ini, jangan-jangan nih Bapak Ibu, kita ini sebagai seorang, apa namanya kalau di pesawat itu apa? Kalau pramugari ya. Pramugari itu apalagi di kelas bisnis, saudara. Saya pernah dinaikkan Samsung di kelas bisnis. Waktu dulu masih usaha kamera, Bapak Ibu. Itu di kelas bisnis, waktu itu perjalanan dari Jakarta ke Eropa. Itu minta apa saja dikasih, Bapak Ibu. Bapak Ibu, orang yang di pramugari tadi, dia mengenal sepertinya akrab dengan kita, Bapak Ibu. Betul ya, Bapak Ibu ya? Akrab dengan kita, apalagi saudara, pokoknya saudara minta bantuan apa, dia ready. Tapi kalau dia pas di luar, saudara, saya tanya saudara, dia kenal saudara atau tidak? Tidak kenal, saudara. Kalau kita menganggap ini adalah pelayanan biasa, ya seperti itu. Tapi kalau ini adalah panggilan saudara untuk melayani, maka saudara akan mengenali orang-orang di sekitar kita. Saya seringkali berkata kepada teman-teman di MOU Jawa Tengah dan Jawa Timur, saya berkata, yuk alumni-alumni diajai, teman-teman GL, engkau tidak cuma ngajak mereka tuh loh, datang enggak, engkau ini melayani Tuhan. Kalau mereka diberkati Tuhan, kalau mereka mendapat true dari Tuhan, yang diberkati kamu dulu yang ngajak, bukan hanya orangnya itu aja. Kadang-kadang kita merasa, wah seneng itu. Enggak, saudara. Itu bukan senangnya Pak Yusak, Bu Yuli yang khotbah. Bukan. Bukan senangnya Pak Andi, Bu Meme. Bukan. Itu saudara mengajak alumni-alumni, ya saudara. Itu saudara, itu saya pernah memberikan hidup dalam Tuhan itu saudara membawa mereka untuk kembali mencintai Tuhan, merefresh dengan prinsip-prinsip MOU, sehingga mereka mengerti kembali panggilannya. Bayangkan, saudara, kalau mereka tidak ada yang ngajai, ya mereka hidup sendiri. Mereka kasihan. Siapa yang bisa ngajak mereka? Saudara, GL ajak mereka. Alumni-alumni ajak mereka. Supaya mereka semua beroleh kasih yang dari Tuhan. Di firman Tuhan, diberkati Tuhan. Saya senang Pak Bambang selalu berkata, Pak Freddy, kita ini juga mengembalakan ya Pak di MOU. Betul. Kita mungkin bukan gembala gereja, bukan. Tapi saudara, kalau ada alumni-alumni, saudara mengembalakan mereka untuk mereka ini on the track di dalam kehidupan suami istri. Ya, puji Tuhan saudara. Kita akan berdoa. Nanti di room-room nanti ada 2 pertanyaan. Nanti akan dibacakan istri saya lagi. Nanti saya kembalikan kepada Pak Tawen dan Ibu Evo, kita akan berdoa. Saudara, semua tutup mata. Kalau hari ini ada dalam hatimu berkata, buat apa MOU-nan?
Buat apa doa MOU? Buat apa? Saudara, Tuhan rindu engkau naik dalam satu panggilan Allah. Bukan hanya sekedar melayani, tapi masuk dalam panggilan surgawi. Urusan saudara dengan Allah. Bukan dengan Pak Roy Bu Luis, bukan dengan Pak Fedi Bu Yunike. Kalau engkau memandang kami, engkau bisa kecewa. Tapi kalau engkau memandang Allah yang dahsyat, hidupmu tidak akan kecewa. Amen. Karena dia Allah yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, engkau yang rindu hari ini, Tuhan, aku mau memenuhi panggilan-Mu dalam hidupku untuk suami istri. Mari suami istri angkat tanganmu bersama-sama dengan kami. Tinggi-tinggi. Dan dengan suami istri, Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan kami yang terangkat di rumah kami masing-masing. Engkau hadir Tuhan. Dan kami rindu di dalam nama Yesus. Engkau menjamah kami, mungkin hati kami sudah dingin. Hati kami penuh dengan pahit. Ampuni kami. Kami tidak mau keluar dari panggilan Allah. Kami mau kembali kepada panggilan-Mu. Dan kami mau melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkenan di hadapan Engkau. Karena kami rindu panggilan kami, bukan pelayanan biasa. Tapi panggilan yang berkenan di hadapan Allah. Dan kami rindu, kalau Engkau sudah mengajarkan kami tentang pelayanan bersama, kami mau lakukan itu bersama dengan pasangan kami. Mungkin hasil kami seperti Yeremia, John Piper, yang mungkin tidak ada apa-apanya, tapi Engkau rindu, kami memenuhi panggilan-Mu, sampai Engkau datang di kedua kalinya. Terima kasih Tuhan untuk panggilan-Mu atas hidup pernikahan kami. Terima kasih. Kami mulai malam hari ini biar roh kami terus menyala-nyala melayani dalam Engkau, nama Tuhan. Yesus. Kami bersyukur Engkau sungguh Allah yang baik dan luar biasa. Iya. Kerinduan kami hanya menyukakan hati Tuhan. Iya. Melayani Engkau Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk Engkau Amen. Tuhan. Amen. Keluarga-keluarga diselamatkan Amen. melalui hidup kami Bapak. Amen. Amen. Terima kasih Bapak, terima kasih kami mulai mau biar panggilan itu terus ada dalam hidup pernikahan kami. Amen. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.